Silakan. Iya, jadi dan teman-teman Muslim terpukau dengan narasi Bang Juma. Tetapi semua yang dinarasikan Bang Juma tidak ada yang tertulis dalam Quran, tetapi menurut pendapat Bang Juma saja, hemat dia. Artinya begini, contoh nih saya ambil, bahwa salib itu adalah karya iblis. Kalau ditanya balik sama Juma, dasarmu ngomong gitu apa Juma? Al-Quran, hadis? Tentu Juma akan mengatakan ya pendapat saya, ya nggak apa-apa lah, itu kan pendapat Anda. Bertanya aja Bang. Juma lagi mengatakan ini itu Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah Mesias palsu. Ya itu saya mau sanggah pernyataan Juma bahwa itu begini. Kalaulah kami mengakui itu kami imani lalu kalian tertawakan, seru. Tapi kalau kalian menertawakan yang tidak kami imani, kami bingung. Ini kok diketawain, kami nggak ngimani, kami nggak mengakui kok. Tapi kalian ketawa ketiwi. Jadi kalian ini macam orang apa namanya? Kecuali kami mengimani itu, lalu kalian tertawakan, baru benar. Jadi nggak ada mutunya. Karena kami tidak mengimani apa yang kalian tertawakan. Curhatnya sudah. Begitu. Curhatnya sudah. Bukan curhatnya. Gini Juma, kau menertawakan apa yang tidak kami percayai, tidak kami imani kan? Ya, karena kamu nggak percaya Yesus, karena kamu nggak percaya Bible. Musuh terbesarmu itu Bible-mu sendiri, kawan. Boleh saya bicara, boleh? Boleh ya, gantian kita. Saya ngatur ya, lanjut. Iya Bang Handi, Masya Allah. Kamu duduk yang cantik, ya. Jangan lupa pakai sedikit lagi, aku contoh sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Sabar. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya lari dari perang. Kabur, kau cuma mau curhat di sini, salah tempat kamu. Kabur duluan. Ini musuh terberatmu itu ya Bible-mu. Musuh terberatnya Kristen itu adalah anak Maria. Kenapa saya selalu memenangkan pertarungan dengan saudara-saudara Kristen? Apapun kemudian titel mereka, strata pendidikan mereka. Karena saya selalu menunjukkan pertentangan Yesus dengan Kristen. Pertentangan Kristen dengan isi Bible-nya. Makanya saya selalu menang dalam setiap perang diskusi atau perang logika. Karena Kristen ini ribut dengan Yesus. Saya datang ingin mendamaikan antara Yesus dan Kristen, tapi nggak bisa. Karena Kristen ini modal congor. Modal akal-akalan, emosi, hujat, dan seterusnya. Padahal saya ingin mendamaikan. Tapi mereka nggak mau didamaikan. Mereka tetap saja menentang Yesus siang dan malam. Apa yang Yesus ajarkan ditentang terus. Selamat malam. Tidak ada ajaran Yesus yang mereka mau terima. Tapi mereka jual-jual nama Yesus. Tapi mereka memusuhi Yesus. Mereka anti Yesus. Nah inilah Kristen. Lucu mereka ini. Malam. Oke, malam Pak. Namanya siapa Pak? Saya Kristen Protestan. Namanya? Panggil aja saya Kings. Kings ya, oke. Mau topik apa Bang? Hah? Mau topik apa? Itu memang benar. Saya ingin bertanya, saya nggak ada bermaksud untuk menghujat. Oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya, itu kan di Mekah itu kan batu sama kuburan, kok kenapa kita orang rakyat ini banyak ke sana gitu? Apakah menyembah batu atau gimana? Itu perintah Tuhan kami. Itu perintah Tuhan dan itu sudah dibuatkan.
pakai data bang. Ya, bang, Anda kan Oke, bertanya. oke. Anda saya bertanya, pakai. dengarkan Bang Juma menjawab. Jangan disela dulu ya. Oke, lanjut. Ya, dari kitab-kitab terdahulu itu Kan, sudah turun dinubuatkan aja lah, kemudian. Loh, kok emosi? Malah kabur dia. Emosi nih kan udah aku bilang. Kenapa Bang Suma itu selalu memenangkan pertarungan? Ya karena musuh kalian itu Bible. Musuh terberat kalian itu Yesus. Ya, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Kemana kemudian ini? Keturunan Kedar, keturunan Nebayot, keturunan Ismail melakukan persembahan dalam ibadah. Hah? Ke Yerusalem gitu? Enggak mungkin. Itu nubuat. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait, rumah keagunganku itu akan disemarakkan sepanjang zaman. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun. Itu di mana? Alah, kalian itu tidak pernah bisa menang karena musuh kalian itu Bible. Kebetulan apologet Islam Indonesia ya lebih menguasai Bible dari level pendeta kalian. Pahami itu dulu. Silakan Bang Handi. Pertanyaan dia tadi, teman-teman di bawah, bukan aku yang nurunin loh, jangan nurunin sembarangan lah ya. Pertanyaan dia, itu kan batu, kenapa ke sana dan apakah Anda menyembah batu itu tadi pertanyaannya? Silakan. Iya, tidaklah. Itu hanya arah ibadah. Kenapa kita ke sana? Karena kita diminta untuk berziarah. Berziarah ke Baitullah. Di sana ada Hajar Aswad, batu tugu. Ya, disunnahkan kemudian untuk mencium atau menyentuh. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh. Jadi apa yang Rasulullah contohkan itu yang umat Islam lakukan kalau itu diperintahkan. Gitu loh. Sedangkan kalian ada nggak diperintahkan Yesus untuk menggunakan kalung salib? Kalung salibnya, berdoa di depan salib, ada nggak Yesus sampaikan? Ya, cara seperti itu kan nggak ada. Kalau kami diperintahkan kemudian menghadap kiblat, ya wajar. Jelas perintahnya dalam Al-Quran. Nah, kalau kalian berdoa menghadap salib, ada nggak perintahnya dari Yesus? Mana coba tunjukkan perintahnya? Berdoa menghadap salib, ada nggak? Di setiap gereja itu seluruhnya saya katakan ada salib di depan jemaat. Kalian berdoa menghadap salib itu ada nggak perintahnya? Ada nggak nabi-nabi atau Yesus, pernah nggak Yesus berdoa di hadapan salib? Tak ada. Oke. Nabi Isa alaihissalam itu suka salib atau tidak suka salib? Tidak suka lah. Yohanes 8:44, iblis lah yang menjadi bapakmu dikarenakan kau membunuh Yesus. Data nomor 37 di situ dilihat. Bagaimana Yesus sangat membenci salib itu. Sekiranya engkau adalah anak-anak Abraham, mengapa engkau ingin membunuh aku? Dikarenakan kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kau ingin membunuh, ingin menyalib aku. Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki kemudian firman Tuhan di dalam dirinya. Disebabkan karena iblis yang menjadi bapaknya. Jadi Yesus sangat membenci. Tuhan pun sangat membenci salib itu. Di mana dalilnya? Yaitu tadi Ulangan 21 nomor 2 nomor 23. Orang yang disalib itu orang dikutuk saking bencinya Tuhan itu kepada salib. Di mana lagi tertulis Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu bukti bahwa Allah sangat membenci. Yesus pun ikut membenci salib.
Jadi salib Seperti itu, itu, Bang Andi. jadi salib itu tempatnya orang beriman atau tempatnya orang dikutuk? Orang yang dikutuk lah. Al-Quran mengatakan, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Kemudian ulangan 21 nomor. Yang dikutuk Tuhan. Ada yang menyembahnya malah. Orang dikutuk Tuhan malah disembah. Jadi itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Isa dari kutukan gitu ya. Iya. Berarti yang mati di yang salib itu bukan orang berdosa dong. Ya orang yang dikutuk, yang mati di atas yang salib itu Bang Andi. Orang yang dikutuk. Gitu. Paham ya teman-teman muslim ya. Anda menjawab nanti kalau ditanya kayak gitu. Tapi kata salib kan adanya di Al-Quran. Di sebelah itu nggak ada kata salib. Adanya suloh ya. Iya, sulon. Sulon. Pohon. Pohon. Dalam bahasa Bugis, tree. Gitu. Jadi dalam Al-Quran itu jelaskan. Wawalli wajahaka syatral masjidil haram. Itu perintahnya. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Itu perintah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalil dalam Al-Quran. Maka hadapkanlah wajahmu ke tiang salib. Mana dalilnya, Cak Kangkung? Gak ada. Gak ada. Kok hadapkan wajahmu kepada makhluk yang digantung terkutuk? Masolang generasi. Teman-teman Kristen kalau mau bertanya silakan saja. Tapi kalau orang menjawab jangan Anda yang ngomong juga gitu loh. Dengar dulu selesai. Kalau punya ilmu boleh disanggah. Ya kalau enggak ya lu terima. Bikin pertanyaan lagi gitu, diskusi gitu loh. Bertanya. Ini Anda tadi bertanya. Betul. Banyumak menjawab, lu ngoceh juga. Dia ingin itu pertanyaannya sesuai dengan selera dia gitu. Ya udah ada tamu nih, siapa nih? Oh belum duduk dia. Belum duduk, sabar dulu ya. Ini nih, siapa ini? Jibet. Jibet. Silakan. Jibet, Bunda Jibet. Selamat malam, Bunda Jibet. Kepencet tuh capek kan jawaban aja kepencet. Aku tenang Kepencet. Ngapain tuh? Beliau ya, saudara kita. Kepencet. Ya udah kami Ayo teman-teman ucapkan. yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi. Kristen dulu naik, saudara. Ya kami ucapkan terima kasih kepada semua atas dukungannya ya. Baik berupa doa, ya bentuk apa ini? Yang angka nih, lupa gua namanya. Gift. Insya Allah menjadi amal jariah ya sebagai alat perjuangan kami, mendukung kami, khusus Bunda Mila dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, follow Bunda Mila dan kita semua di sini. Antum-antum semua luar biasa. Yang kedua Tolong jangan di-follow salah ya, terutama Bunda Mila ya. Amin. Yang kedua jangan salah masuk komal. Asal ada Banjuma masuk di situ padahal itu palsu. Hati-hati ketipu. Karena kerjaan mereka itu kalau nggak nipu, sebagian ya, kalau nggak nipu-nipu kayak gitu nggak makan. Hati-hati, waspada ya. Lebih baik di blok aja. Begitu juga yang di YouTube. Tapi izin ya, Daeng. Ya silakan Bunda. Oh boleh lanjut. Saya izin bertanya ke Gurunda. Nah, izin Gurunda. Kalau kita baca seluruh Bible Kristen ini, ya mereka mengimani dosa waris itu bersumber dari pelanggaran Adam. Itu kan iman mereka.
akibat kesalahan pelanggaran Adam sehingga mewariskan dosa seperti di Roma yang disampaikan oleh si Paulus. Akibat ketidaktaatan seorang, semua jatuh ke dalam dosa. Nah ini kan cerita tentang Adam ini di kitab Kejadian. Kenapa mereka nih Kristen yang datang 1000 tahun kemudian kok mengimani adanya dosa waris Adam? Gimana itu Gurunda? Apa ada nyambung atau gimana? Silakan. Karena ingin menjual Yesus Kristus. Yesus dijadikan alat jual. Manusia, ya paman, kalian mewarisi dosa dari Adam, makanya kalian mati, kalian susah mencari hidup. Maka Yesus Kristus datang menebus kalian. Terimalah Yesus sebagai penebus dosamu. Ya itu aja. Ada nggak ajaran itu dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah diajarkan itu. Bahwa penebus dosa dengan menggunakan Tuhan. Tuhan datang. Nggak bisa. Kenapa? Harus kembali kepada pola awal. Orang berakal dan berilmu itu kembali kepada pola akal. Pola awalnya dengan menggunakan akal maksud saya. Informasinya dari barat dibawa Belanda dan juga Jerman masuk ke Nusantara. Apa itu? Dosa diwariskan kepada kita manusia. Di mana itu tertulis? Roma 5 nomor 12. Dosa masuk menjalar ke bumi oleh satu orang manusia. Kan gitu. Siapa itu? Adam. Nah, sehingga harus ada yang menebus dosa Adam ini, yaitu Yesus. Oh, Yesus jadi korban dikarenakan dia harus menebus dosa manusia. Betulkah itu terjadi? Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya hubungan langsung dengan kejadian itu. Siapa yang ada di sana? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Sumbernya dari mana dosa waris ini? Diajarkan Al-Quran atau dari Bible? Bible. Maka telusuri pakai Bible. Setelah kita melakukan kajian ilmiah terkait Bible dengan adanya dosa waris ini, sampailah kita kepada Yohanes 11. Tidak ada sedikit pun orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama melakukan pembunuhan terhadap Yesus dikarenakan alasan dosa walis. Gak ada. Seperti itu. Itu cuman karangan yang muncul kemudian dari Pak Ulus. Oke. Kita sambut pendeta dulu ya, Meta. Pendeta Meta. Selamat malam Pak Pendeta. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Pak. Selamat Idul Fitri, belum terlambat buat semua, mohon maaf lahir batin. Sama-sama saudara, thank you. Topiknya dosa waris Pak Pendeta, silakan langsung ditanggapi aja. Silakan Pak Pendeta. Oke, ya, saya sepakat dengan Bang Suma, kita harus kembali ke awal tentang dosa waris. Iya. Tangga saya yang pertama adalah tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Kalau ada ayatnya, saya mundur jadi pendeta. Kalau ada ayatnya mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada bukti dosa waris? Kalau kita mau kembali ke pengajarannya semula, buktinya sangat lengkap di Kejadian pasal 3. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang berdampak kepada manusia? Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia yang berasal dari Adam, yang berasal dari daging dan darah, itu akan selamat, tapi semua menuju kepada kematian dan kebinasaan atau siksaan nanti.
kecuali satu. Ya, itulah nanti yang kenapa harus ada penebusan, kenapa harus ditebus itu dosa waris. Yang kedua adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disebutkan dalam kitab Kejadian, nanti saudara baca di kitab Kejadian pasal 3 itu secara lengkap. Susah payamu akan mencari rezeki. Yang mulai dari ayat yang ke-17 itu. Kemudian waktu engkau melahirkan juga akan melahirkan anak pun, namun engkau akan susah payamu waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak kesakitan engkau akan melahirkan. Nah, ini bisa dijawab sama ibu-ibu. Masih sakit enggak kalau melahirkan hari ini? Kalau masih sakit, itu dari mana asalnya? Kalau masih susah mencari kerja, serejeki, bersusah payah, itu dari mana asalnya? Asal mulanya dari mana? Sudah Pak Pendeta? Yang ketiga adalah Banyak kali. oh ini Gereja ini. lanjut. Kayak di gereja Pak ini. Pendeta satu-satu aja Kami Pak bukan Pendeta. jemaat Oh, Anda loh. oke. Silakan Oke. ditanggapi. Jadi pertama berhenti ya jadi pendeta ya. Kalau dosa waris itu konsep yang dibuat-buat oleh gereja melalui tangan Paulus untuk menjual Kristus. Duma. Ayatnya di mana? Sabar, mau tanya. sabar. Yang pertama Matius 20 nomor 28, Yohanes 1 nomor 29, Roma 3 24 sampai 26, Roma 5 nomor 6, Roma 5 8 sampai 10, 1 Yohanes 4 nomor 10, dan endingnya Roma 14 nomor 9. Dibaca dulu ayatnya supaya lebih lengkap. Ya, Semua tinggal Anda sudah pilih tahu. yang mana yang mau dibacakan. Matius Satu aja, 20 nomor 28. Itu aja ayatnya di mana? Oke, saya kasih Roma 3 Pak ya. Karena itu adalah surat Paulus ya. Matius saja, Matius. Kalau Roma kan kalian tidak percaya Paulus. Iya sama, Matius pun kami tidak terima. Itu bukan firman Tuhan itu. Itu cuma karangan orang-orang yang kemudian tulisannya dianggap firman Tuhan. Di dalam Matius 20 Pak Pendeta, nomor 28 di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Matius 28 ini nanti ujung-ujungnya itu ke penyaliban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban data itu. Nah, kalau Anda mengatakan penebusan itu untuk menjual Yesus, tidak ada dalilnya. Ketika Anda membaca Kejadian 3, tak ada hubungannya dengan Maria. Itu membahas Hawa. Yang kedua, ketika saudara pendeta mengatakan, coba tanya ibu-ibu yang bisa menjawab, apakah mereka masih merasakan kesakitan? Nah, disinilah kebohongan gereja. Yesus datang menebus dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang menghilangkan kesakitan melahirkan. Ini yang menjawab ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, apakah kalian masih sakit saat melahirkan? Masih Pak Dokter. Berarti Yesus gagal. Yesus nebus dosa waris, Yesus gagal. Karena ibu-ibu sampai hari ini melahirkan masih akid. Kalau ibu-ibu tidak sakit lagi, orang mencari nafkah tidak susah lagi, baru top jer. Yesus menjadi tumbal untuk dosa waris. Faktanya nol, nihil, bullshit. Manusia masih bersusah payah mencari nafkah. Oke? Dan kemudian wanita masih susah dalam melahirkan. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Nihil. Itu hanya bullshit. Jualan untuk supaya orang menyembah Kristus doang. Bohong. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Menjalar ke bumi oleh karena Yesus Adam masuk ke bumi. Tapi dipotong, dikat oleh Yesus dengan darahnya di atas salib. Oh, berarti tak ada lagi dosa dong. Yes, udah ditebus. Iya, berarti tak ada lagi orang kesakitan melahirkan. Kalau Pak Bom jangankan melahirkan, kentut pun sakit dia rasa. Jadi itu bohong Pak Pendeta. Berhentilah.
Silakan, mari sehat. Jangan kelamaan seperti ini. Silakan. Oke, Ya, oke. kenapa Yesus harus mati? Yang tadi Anda baca bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum itu Tuhan mengingatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau engkau makan buah itu, maka kalian akan mati. Apakah setelah makan buah itu manusia mati? Tidak kan? Tapi apakah ada kematian? Ada kematian, saudaraku. Kejadian 3 pasal 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini artinya yang menggantikan manusia mati di Taman Eden itu adalah binatang. Darahnya tercurah sehingga manusia itu tidak mati seketika juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan kembali dari debu, engkau akan menjadi debu kembali. Artinya sepanjang kita belum kembali kepada debu, itu adalah sebuah kesempatan kita dalam penebusan. Tapi kalau tadi Bang Sunga bilang, oh ya masih sakit, ya jelas, karena Yesus itu bukan berkuasa secara de facto hari ini. Kalau dia sudah jadi raja, itu dikatakan dia akan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada kesusahannya, adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu adanya nanti di kekekalan. Tapi apakah ada orang-orang yang bisa menikmati hidup hari ini? Jadi janji penebusan itu ada, tapi selalu saya katakan, itu hanya receh-recehnya. Kita akan menerima kelimpahan janji penebusan itu di kekekalan nanti. Itu sebabnya di sana tidak ada siksaan, tidak ada tangis, tidak ada ratapnya, adalah damai dan sukacita. Ya, jadi kalau mulai dari Kejadian saja di sana ada penebusan, manusia digantikan oleh binatang sehingga manusia tidak mati. Yang kedua, kalau mau lihat apa perjanjian Tuhan dengan Nuh setelah itu juga perjanjian darah. Apa perjanjian Tuhan setelah itu yang menjadi tradisi bagi orang Israel dari keturunan Abraham? Juga perjanjian darah. Itu sebabnya ada sunat. Sunat itu tujuannya adalah untuk perjanjian darah, supaya orang Israel itu disebut sebagai umat Allah, maka mereka harus dikerat kulit katanya. Apa bukti bahwa ketaatan penuh itu harus dengan pengorbanan? Abraham itu diuji dengan ketaatan penuh mengorbankan anaknya. Siapa yang suruh mengorbankan anaknya? Allah sendiri. Tapi apakah anaknya itu jadi korbankan? Harusnya jadi, tapi Allah menggantikan dengan hewan. Dan itu adalah prototipe, tipologi bahwa Allah lah sendiri yang akan menggantikan penebusan itu. Manusia tidak bisa menyediakan itu, tapi Allah sendiri akan menyediakan penebusan. Dan itulah sebabnya Yesus diutus sepenuhnya melakukan kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya itu adalah mati, dibunuh, menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Termasuk apa itu? Tidak akan ada kematian lagi nanti. Kita akan hidup kekal. Tidak akan ada kesusahan lagi. Di mana sempurnanya? Setelah Yesus datang untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Oke, silakan dijawab. Yang ngomong apa ini? Tolong kepada Pak Pendeta ya, supaya diskusi kita ini ada artinya, bukan cuma omong-omong aja. Tolong, apa efek kematian Yesus itu? Efeknya apa? Dari dosa yang Anda katakan itu diwariskan itu apa? Oke. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama, di mana ada mewariskan dosa. Coba, silakan. Ada mewariskan dosa. Iya, di mana? Itu pertama kali kepada anaknya. Ya, di mana? Kain membunuh Habel. Alamak. Saya tidak yang tanya diwariskan. itu. Yang saya tanya Kenapa dalil. diwariskan? Mana dalilnya? Coba lihat di Kejadian pasal 4. Pembunuhan itu terjadi setelah
adanya kematian Ya di karena taman Eden. itu runutan hidup manusia. Yang saya tanya, dosa waris itu dalilnya di mana, Pak Pendeta? Runutan hidup manusia yang di dalamnya ada sifat manusia berdosa yang mengalir. Dalil Pak Pendeta. Baca Dalil. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu terjadi adanya kasus pembunuhan Ya, Habil, Kain, ya. Yang saya Itu tanya pembunuhan yang dosa waris, Bang. Bang, dosa waris. Yang namanya dosa waris itu kan apa yang terjadi setelah itu, dampaknya, efeknya. Dalil Bang, dalil dosa waris. Kalau tidak ada berarti ini hanya bohong waris. Lah, jadi ini saya harus luruskan ya, teman-teman. Lah, saya yang harus minta Anda tunjukkan dalil, kok luruskan pula. Pengajaran yang lengkap. Tidak bisa, dalilnya mana ada dosa waris. Lah harus ada dalil. Karena itu cuman ciptaan Kristen aja. Dalilnya, dari Bang. cerita firman Tuhan itu kita bisa memahami. Dalil dosa waris, dalilnya mana, Bang? Jadi Di saya kitabnya harus Yahudi. luruskan Bang Suma. Dalil, kalian nggak usah selalu minta diluruskan, dalil kita beda. dulu, Pak. Pak Pendeta, beda. dalil dulu, Pak. Dalil, Pak. Jangan menyesatkan, Pak. Silakan. Dalil. Kalau saya dalilkan kan dari tadi sudah ngomong. Apa dampaknya? itu? Bukan dampak, sekarang saya Pak. tanya Bang Suma. Dalil, Pak. Saya tanya Bang Suma. Dalil, Pak. Saya nanya, Dalil. Anda mati itu karena apa? Anda mati nanti itu besok atau lusa atau Enggak, kapan? dalil, Pak. Kenapa? Dalil dosa waris itu mana, Pak? Jangan, ini sudah 2000 tahun kalian bohong ke anak Adam. Ya, Dalilnya dulu, tunjukkan. Dosa waris itu adalah kematian. Dosa waris itu hanya bohong waris, Pak. Bohong waris. Nah, sekarang Kalau saya Anda tanya apa itu warisan? gini, biar tak ajarin, Oke. Pak. Saya tanya Anda, biar warisan itu apa tak sih? ajarin, Pak. Kalau Anda terima warisan dari orang tua, apa yang Anda terima? Adam ini Apakah ada nggak sawah, dalilnya? rumah, atau duit, itu namanya warisan. Mulai pendesta ini mulai ribut dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta ini saya masuk. Pak Pendeta. Kalian sudah 2000 tahun berbohong, tidak bisa dibiarkan terus begitu ya. Kalian harus berhenti nipu orang, nipu jemaat itu berhenti, Pak Pendeta, nipu jemaat berhenti. Saya minta dalil. Orang Yahudi, Pak, sebelum muncul Kristen itu tak ada yang mengajarkan kemudian dosa waris. Yang paham tentang kitabnya orang Yahudi itu orang Yahudi. Makanya mereka disebut ahli kitab. Karena nggak diragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka. Ente pendeta sekalipun nggak paham bahasa Ibrani, nggak ngerti Pak Pendeta itu. Saya jamin itu. Yang Pak Pendeta paham itu cuma apa? Perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Saya minta dalilnya loh. Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan itu mana dalilnya? Ada enggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Mana dalilnya? Ada. Cuman karena orang mati. Ya matilah namanya orang hidup di dunia. Mereka Adam dan istrinya diperintahkan untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Bukan untuk hidup kekal di dunia ini. Ada enggak dalilnya? Marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk hidup kekal di bumi. Ada nggak? Nggak ada, Cak Ayu. Oh, batal hidup kekal. Kenapa? Karena mereka mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sehingga mereka mati. Nehi merica ketum berjahe. 2000 tahun loh, Pak Pendeta, kalian menipu jemaat. Yesus harus kita menjadi tumbal dosa-dosa kita. Ada nggak dalilnya? Manusia mewariskan dosa kepada keturunannya, ada nggak dalilnya? Dalil dulu, baru dogma. Jangan dogma dulu tanpa dalil. Dalil dulu, Pak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke 12 misalnya, dari 10 mulailah. Apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari dagingmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah ini kan dari hubungannya dengan dosa? Dari perbuatan Adam dan Hawa sekarang dinikmati oleh Habel, oleh Kain.
Apa hubungannya Pak dengan dosa Apabila engkau waris? mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Tadi kan orang tuanya dikutuk dengan susah payah. Di mana Itu dalilnya badannya ada. Adam Mengalir dikutuk ke anaknya. Pak? Alamak, ini Mengalir kok ke semakin anaknya. parah, pendeta ini kok semakin parah Nah, bohongnya. jadi, Di mana Adam dalilnya itu- Adam dikutuk Pak? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Oke, Ya, saya bacakan silakan. ya. Ya. Terkutuklah tanah karena Ya, engkau. tanah. Oke. Nah, sekarang apa yang dampak yang diterima oleh anaknya? Itu yang tadi saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengaku untuk menerima darah adikmu itu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan Pendeta. pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau Pak menghalau Pendeta, aku sekarang dari tanah yang ini dan dikutuk aku itu jadi, tanah Pak. Yang kalau Anda dikutuk, tanya apa, ini kan berentetan. yang dikutuk tanah dengan ular kan Pak, iblis. Ya. Yang dikutuk tanah dan ular. Yesus Tapi datang dampaknya menebus kutukan, adalah berarti manusia siapa pun yang jadi susah. siapa yang dibebaskan dari kutuk Pak? Pada saat Yesus datang kemudian menebus dosa kutuk itu, siapa yang dibebaskan dari kutuk? Semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang terbebas dari kutukan. Bapak, setelah kemudian Yesus datang menebus kutuk ini, siapa yang lolos dari kutuk? Yang lolos dari kutuk semua yang percaya Kristus yang telah mati. Bapak, Ada ayatnya. Galatia Hei, 3, Pak, yang dikutuk itu ular. Ketika Yesus datang menebus kutuk, maka ular bebas dari kutuk. Dengan demikian konsep ini keliru, sebab ular tak dikutuk lagi. Kenapa tidak dikutuk lagi? Karena Yesus sudah menebusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ternyata Kristus menebus iblis dari kutukan Tuhan. Kalau iblis sudah tidak dikutuk lagi karena Yesus melepaskan kutuk itu, maka iblis melenggang ke surga. Apakah konsep ini betul? Tidak, ini akal-akalan dari barat Pak. Bukan ajaran para nabi. 2000 tahun kalian itu turun-temurun menipu jemaat. Sampai sini paham Pak? Ya silakan, silakan lanjutkan kebohongan Anda. Yang Silakan. diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri itu adalah manusia. Iya. Jadi kalau Allah menebus itu, masa tebusannya itu ditujukan kepada setan? Ini yang tidak masuk akal. Loh, yang Kalau Anda dikutuk, percaya bahwa kutukan yang Yesus itu dikutuk ditujukan siapa kepada Pak? iblis, Yang dikutuk kan maka mestinya- iblis. Yang dikutuk iblis Pak. Yesus menebus kutuk. Berarti Yesus menebus iblis. Anda tidak Itu Pak. Pak inilah kalau sering makan makanan yang dipersembahkan kepada sesajen. Oke, saya kan? bacakan ayatnya ya. Ya silakan. Lalu ini ayat 14 Kejadian pasal 1. Yes. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala segala binatang. Engkau akan Dan- berjalan Oke, saya- dengan perutmu. Sebentar, saya bacakan apa yang terjadi dengan manusia. Aku yang terjadi akan dengan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan Memang betul, keturunanmu Pak. akan meremukkan kepalamu, Betul dan itu, engkau Pak, akan betul. meremukkan tumitnya. Firman-Nya Sampai hari kepada- ini, Jadi, Pak. perempuan pun mendapatkan dampak manusia. Bahkan yang tadi saya baca itu menjalar kepada anak keturunan selanjutnya. itu surat Paulus itu ubi jalar itu ubi jalar. Kejadian 4 itu bukan surat Paulus. Kejadian Paulus itu Kejadian 4 terkutuklah itu engkau. internal Habel dengan adiknya Pak. Nggak ada Terkutuklah hubungannya engkau. dengan keturunannya. Itu tipikal manusia Pak. Karena Tuhan telah menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Adanya pohon baik dan buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Pohon jahat? Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan itu ada. Manusia dikatakan sempurna karena manusia punya kehendak free will. Bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Malaikat ini dia adalah makhluk yang baik. Iblis makhluk yang jahat.
mereka tidak dikatakan jahat, mereka tidak dikatakan baik sebelum adanya baik dan jahat itu dicipta oleh Tuhan. Gitu loh Pak Pendeta. Jadi kalau Anda mengatakan Habil, Kain, oh tidak, itu potensi manusia. Tuhan bisa jahat, Tuhan bisa baik. Tuhan menciptakan Adam sama seperti itu. Punya potensi, punya kehendak bebas. Makanya iblis cemburu kepada Adam karena Adam memiliki dua sifat tersebut. Iblis tidak ada kehendak bebas pada dirinya. Begitu juga malaikat. Bisa nggak malaikat itu menjadi jahat? Menurut Kristen bisa. Salah. Malaikat itu adalah makhluk yang sempurna. Berbeda dengan setan. Makhluk yang tercipta dari api. Itu berbeda Pak. Kalau Adam, dua-duanya bisa. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Kalau iblis bisa nggak jadi baik? Nggak bisa Pak. Kecuali jin. Jin bisa jadi baik, jin bisa jadi buruk. Kalau dia jadi buruk, maka dia jadi setan. Manusia kalau dia jadi buruk, maka dia jadi kafir. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada itu dosa waris Pak, nggak ada. Bohong waris yang ada. Bohong waris. Kenapa bohong waris itu diada-adakan? Supaya Yesus bisa dijual. Kalau nggak ada dosa waris, boleh nggak Yesus itu dijual? Matinya di atas salib? Nggak ada. Yesus mati di atas salib untuk membebaskan kalian dari pegadaian rentenir. Nggak ada itu. Yesus mati di atas salib agar supaya kalian semuanya berhenti kena penyakit panu. Nggak ada. Pasti dosa waris. Tapi karena dosa warisnya itu tak ada, maka kematian Yesus itu sia-sia. Hanya ngarangan bebas gereja ajanya itu. Nggak ada, mana dalilnya? Anda kan pendeta. Ada nggak dalil dosa waris? Tak ada. Yang dikutuk itu ular. Dikutuknya gini. Ular, karena kau melakukan dosa, maka kamu mulai hari ini berjalan dengan perutmu. Kalau betul Yesus datang menebus dosa ular, maka sejak hari itu kemudian ular sekarang ini tidak lagi jalan dengan perut, tapi ular berjalan dengan kaki. Bapak pernah melihat ular kobra, ular apa itu? Ular kobra. Hah? Jalan dengan kakinya. Itu bom-bom Pak, itu bukan ular. Lihat. Yesus kalau datang menebus dosa, maka dosa yang ditebus Yesus ya dosa ular. Ular bebas sekarang. Karena kenapa? Yesus sudah mengambil alih kutuknya. Ini ajaran apa ini Pak? Yang kayak gini-gini Pak. Ajaran dari mana Anda dapatkan itu Pak? Sedangkan kitabnya orang Yahudi Pak ya, Pak Pendeta, dikatakan dalam kitab mereka, contoh 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi Pak? Bunuh diri untuk dosa-dosa setan. Ngapain? Saya jawab. Iya silakan. Butuh dalil saya Pak. Silakan. Yang pertama, kalau Bang Suma bilang bahwa kematian Yesus itu untuk iblis, maka saya akan bacakan Matius 16 ayat 23. Ya, Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Di sana disebutkan begini. Ketika Petrus, Matius 16 ayat 23. Kasihan Pak kalau Anda bawa data itu, kasihan betul. Jadi ini Petrus mengatakan begini ya. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Artinya menjauhkan kematian. Ya, kali-kali tidak akan menimpakan engkau. Yesus langsung menegur Petrus begini. Nyahlah tuyul. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, kau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena Yesus kasihan Bapak kalau bawa dalil itu. Sebentar, diam dulu, saya dia jelasin.
Yesus saat itu sedang memberitakan tentang kematiannya, bahwa aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, di ayat yang pertama, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus berkata, menegur dia, kiranya Allah tidak menjauhkan itu daripadamu. Dan Tuhan bilang sama dia begini, Yesus bilang sama dia, "Enyalah engkau iblis, karena memang aku harus mati untuk menebus dosa manusia." Jadi yang tidak percaya dan tidak menginginkan Yesus mati di atas kayu salib mengikut dosa, itu benar kata Anda, itu adalah setan atau iblis. Yang kedua, saya jawab tentang umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, itu kan tadi Anda tunjukkan dalil itu. Apa arti ayat itu? Arti ayat itu adalah deklarasi ketika Bait Salomo itu selesai dibangun. Dan Tuhan berkata, di bait inilah, di bait suci yang dibangun inilah, aku akan turun, tapi syaratnya umatku yang atasnya namaku disebut, jadi umatku yang atasnya namaku disebut, itu intinya, merendahkan diri, itu poinnya juga. Yang kedua, maka aku akan, tadi Bang Suma baca itu, menjawab doa mereka. Tapi apakah itu digenapi? Itu tidak digenapi sama sekali. Buktinya apa? Bait Salomo itu dihancurkan, tidak ada lagi karena orang Yahudi tidak taat. Sekian kali bait dibangun, roboh lagi. Bahkan terakhir Yesus datang ke dunia ini, dia menubuatkan. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak punya tempat ibadah. Karena apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak merendahkan diri. Kalau seandainya Bang Suma bilang ayat itu digenapi, Tuhan turun dengan dalil ayat itu, susah kita, Pak. Kita jadi jongosnya orang Israel. Tapi itu sudah dibuang keluar dari Israel. Itu sebabnya dikatakan bahwa batu penjuru Kristus itu adalah menjadi batu penjuru yang menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Sehingga keselamatan itu bukan lagi terfokus di Israel, tapi keselamatan itu untuk seluruh bangsa, termasuk Bang Suma. Boleh saya tanggapi karangan saudara yang pertama? Silakan. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Yang dipikirkan oleh Allah, baca Amsal 21 nomor 18. Baca Mazmur 91, baca Mazmur 38. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Baca Amsal 11, itu yang dipikirkan oleh Allah. Ketika kemudian ada orang benar yang ingin dihakimi, ingin dieksekusi mati oleh orang fasik, maka Allah datang menyelamatkan kemudian orang benar ini dan menggantikannya dengan orang fasik. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Malaikatku akan datang kepada anakku untuk menantang dia di tangannya, agar kakinya anakku itu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia datang mati, dibunuh sama orang Yahudi dan Romawi. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Allah tidak. Orang fasik akan digunakan untuk menggantikan sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu siapa yang pengkhianat? Yudas. Yang jujur siapa? Yesus. Dia dipakai sebagai tebusan bagi Yesus. Itu pikiran Tuhan, Pak Pendeta. Yang Anda pikirkan itu sama seperti Petrus, menganggap bahwa yang mati itu Yesus. Padahal kagak. Tuhan tidak membiarkan anak yang dicintainya dieksekusi oleh orang-orang kafir. Jadi berjuta orang Yahudi, orang Romawi bekerja sama untuk membunuh Yesus. Tuhan tidak izinkan, Pak. Percaya sama saya. Tidak diizinkan.
Untuk apa Yesus mati? Untuk nebus dosa waris. Mana dosa warisnya? Tak ada, dosa waris itu cuma kibulan aja. Kalau Anda mengatakan bait suci tak ada lagi, betul. Kenapa? Karena kerajaan yang diberikan kepada Yesus telah diberikan kepada bangsa lain, Pak. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Jadi percuma pendeta berkoar-koar di depan jemaat. Kalau untuk menyelamatkan itu bullshit. Tapi kalau untuk dompet bolehlah. Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Akan tetapi Pak Pendeta, di dalam Matius 21 nomor 43, karena aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan itu tidak mengajarkan dosa waris, Cak Ayu. Kerajaan itu mengajarkan damai sejahtera, shalom, Islam, bukan aliteng. Saya jawab ya. Logat Jawanya pakai kolok-kolak godonda. Yang pertama, Pak, ini saya pikir bagusnya ketemu Bang Suma langsung, kita sambil makan coto ini, sambil sharing di mana lah, di Makassar itu ya. Dan Siruaka di apa itu, di Kristus yang keluar dari kubur kepada Bapak Paulus untuk Oke, saya jawab. Yesus ke seluruh bangsa. Begitu. Apa yang Anda jawab? Saya minta dalil dosa waris dari perjanjian lama mana? Jawab apa? Saya jawab. Jawab apa, Pak Pendeta? Silakan. Saya masih minta dalil. Silakan. Dalil yang mau Anda minta ayat itu sebetulnya itulah yang diberikan oleh Tuhan saya. Bagaimana manusia ditebus supaya manusia yang sedang menuju kepada kematian dan kebinasaan ini bisa selamat. Tapi puji Tuhan, puji syukur, karena kasihnya, satu-satunya jalan adalah mengirimkan anak tunggalnya untuk menjadi tebusan. Tidak ada yang lain. Itu ya. Kalau itu betul. Yang kedua, yang tadi Bang Suma narasikan, itu Matius pasal 4. Itulah cara setan untuk memalingkan kebenaran. Setan berkata kepada Yesus dengan mengutip Mazmur. Ya, dengan mengutip Mazmur dalam Matius pasal 5. Kemudian dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus menjawab? Apakah tunduk kepada iblis? Enggak. Ada tertulis setan. Ya, dia bilang begitu. Ada engkau tertulis. Dia berhadapan dengan setan. Engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Dan yang mau dicobai di sini siapa? Lagi ke gunung. Yang mau dicobai di sini siapa, Pak Pendeta? Yang dicoba adalah Yesus. Kemudian, sekali lagi Pak Pendeta izin. Silakan. Yang mau dicobai di sini Mazmur 91 kebenarannya. Apa iya betul si Tuhan kalau aku ingin membunuh anaknya, si Tuhan betul-betul mengaplikasikan perkataannya di Mazmur 91. Aduh Pak Pendeta, yang ingin dicobai Tuhan yang ada di Mazmur 91. Makanya Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan ilahmu. Yang ada di Mazmur 91 yang berkata di situ kan Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Kalau Yesus itu betul-betul anaknya, aku mau coba apakah betul Mazmur 91 itu terbukti. Ternyata iblisnya tidak berhasil mencobai dia karena Yesus tidak loncat. Andai saja Yesus loncat turun Pak Pendeta, maka malaikat akan turun menantang Yesus di kakinya agar kakinya tidak terantuk kepada batu.
Iblis ingin mencoba Mazmur 91, bukan mencoba Yesus. Karena Yesus hanya mengatakan dirinya anak Tuhan, iblis ingin mencobainya. Apa tujuan iblis mencoba Yesus? Untuk nanti memanfaatkan nama Yesus itu untuk dijual kepada pemikir-pemikir lemah, orang-orang tak berakal. Karena nama Yesus ini sakti, nama Yesus ini bisa dijual, punya power nama Yesus itu. Maka iblisnya kelak datang muncul ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau iblisnya datang mengaku, akulah bom-bom yang kamu kasih gift, kira-kira percaya nggak orang sedunia? Nggak percaya, Pak. Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat, mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku. Sebab aku telah diberi kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tergoda enggak Yesus? Tidak. Berarti kuasa dunia itu tidak diberikan kepada Yesus. Lah iya. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku aku telah diberi kuasa? Iki siapa? Itu bukan Yesus, sebab Yesus yang asli tak nerima kuasa dari setan itu. Sampai di sini Pak Pendeta, paham gak? Saya jawab. Silakan jawab lagi. Dalil tak ada dosa waris. Saya jawab ya. Iya. Silakan. Nanti pasal 4 itu justru memberikan kita sebuah pemahaman yang juga memahami asal mula. Asal Adam mula dicobai dan Hawa dia tadi? tunduk kepada pencobaan. Dia kalah dengan pencobaan. Yesus dicobai, dia tidak tunduk. Ini yang cobai bukan bapaknya Bang, cuma yang coba ini adalah setan. Agus, Kalau pintar. misalnya Yesus Pendeta pintar sekarang. Yesus mengikuti apa kata setan, berarti Yesus diberi kuasa tunduk kepada setan. Tapi berarti Yesus diberi tidak kuasa. tunduk kepada setan. Berarti andai Iblis saja Yesus mengutip tunduk, Mazmur untuk sabar Pak, mencobai andai Yesus, saja Yesus tunduk, tapi Yesus maka tidak Yesus tunduk kepada diberi setan. kuasa di dunia. Betul? Tidak kalah dengan pencobaan. Tidak Pak seperti Pendeta, Adam dan Hawa Pak yang Pendeta, kalah dengan Pak pencobaan. Pendeta, Itu andai saja sebabnya Yesus dari satu orang manusia Mati dia. telah berbuat dosa dan jatuh. Pak Pendeta, andai saja Yesus tunduk kepada iblis, maka kuasa dunia akan diberikan kepada Yesus. Betul? Betul nggak? Karena Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, maka Yesus tidak memiliki kuasa dunia. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, Yesus menerima nggak kuasa dunia dari iblis? Tidak. Berarti yang keluar dari kubur ini yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus tak menerima. Yang menerima siapa? Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib toh. Itu makanya tadi keteteran Pak Pendetaku ini ketika diminta dalil. Mana dalil Pak? Dosa waris tak ada, Cak Ayu. Iya, kalau tak ada berarti ini rekayasa setan. Yesus diuji. Hei Yesus, jikalau engkau kemudian menyembahku, segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tunduk? Tidak. Berarti kuasa dunia itu diberikan nggak kepada Yesus? Ya kagak. Berhasil nggak iblis? Tak berhasil. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus dan gagal, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada waktu Yesus terangkat ke langit dan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam liang lahat. 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah saatnya iblis bereaksi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku.
Sedangkan yang asli mengatakan apa? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Camkan itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur ini, yang dilemparkan keluar dari kubur ini, yang sebagai tanda angkatan jahat ini dalam Matius 12, yaitu bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda untuk yang jahat. Yang keluar dari kubur ini siapa? Siapa? Pengganti Yesus yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur, Pak? Sembahan Anda kan? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Manusia yang diberi kuasa oleh iblis. Dalilnya dosa waris, Pak. Masih menunggu saya, Pak. Silakan. Saya akan jawab. Silakan. Dosa waris itulah inti pengajaran dari semua kitab. Dalilnya mah. Kalau misalnya, dalilnya dosa waris itu mana? Saya mau tanya kepada semua yang ada 3.000 orang ini. Silakan. Silakan, apapun jawaban Anda, itulah yang benar. Kenapa Anda hari ini sekarang disebut sebagai orang berdosa? Dari mana dosa itu? Yang menyebutnya itu Anda kan? Itu dalilnya dosa waris, Anda yang menyebutnya. Karena kenapa? Nanti Anda akan menjual iblis kepada kami untuk kami sembah. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu toh yang Bapak mau jual kepada kami. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu tuh yang Bapak mau jual. Maaf Pak Pendeta, matur nuhun, kalau tidak ada dalil dosa waris, maka lebih baik Bapak mandi sumur 7 sumur dengan kembang 7 rupa. Percuma Pak Pendeta. Wong di sini bukan gereja. Saya jawab ya. Silakan jawab, dalil tak ada. Sekali lagi, jawaban saya itu silakan dijawab sendiri oleh 3.000 yang menonton. Dari manakah dosa Anda? Kalau Anda mengatakan kita adalah orang berdosa, kecuali kalau Anda yakin Anda bukan orang berdosa. Kalau Bapak tidak mau berdosa, gampang kalau Pak Anda merasa diri orang berdosa, Pak. Pertanyaan saya, dari mana dosa itu? Kalau Bapak tidak mau berdosa, mati kenapa Pak, mati. Yesus tidak tunduk kepada iblis? Kalau Bapak tak mau berdosa juga, jadi kambing Pak, jadi kera. Kera itu nggak berdosa Pak. Selama manusia disebut manusia diberi akal Pak, wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Pak Pendeta masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Ada nggak yang memaksa Bapak untuk coli? Ya tak ada, wong Bapak sendiri yang mau. Loh kok yang disalahin setan? Bukan Pak, itu pilihan. Manusia diberi kehendak free will. Orang koruptor itu pengaruh setan? Oh enggak. Lah itu kehendak dia sendiri. Wong setan udah pensiun kok. Kenapa setan itu pensiun? Wah, udah ajaran kebenaran dari Tuhan itu udah semua dikasih. Ini salah, ini dosa, ini nggak boleh, ini jauhi. Tinggal kita pilih. Lawang manusia bisa nggak korupsi? Bisa. Manusia bisa korupsi? Bisa. Tinggal dipilih toh. Mau korupsi, mau tidak korupsi, ya itu pilihan. Kehendak bebas. Itulah makanya kita diberi manusia ini derajat tinggi dari makhluk yang lain. Wah, Adam yang disalahin. Weh, Anda yang coli, Adam yang dosa. Piye toh, Mas? Iki gak masuk akal. Irasional loh. Jadi Bapak ini sekolah tinggi-tinggi hasilnya kayak gini. Belajar sama dedemit Bapak ini. Tak ada dalil Pak. Tak ada dalil dosa waris itu cuman akal-akalan sampean aja. Aku aja orang Jawa kok heran.
Kok ada manusia dikasih akal kok kayak gini loh. Orang kayak orang minum kopi pakai campur Ajinomoto setiap hari. Dalil gue minta loh, nggak ada dalilnya. Piye toh mas? Kalau ada dalil kita bedah. Kita bedah pakai pisau ilmu dengan meja akal yang kita punya. Oh dalil tak ada. Cuman menjual Yesus mati untuk dosa kita. Ini ajaran sopo rek? Tak ada itu Pak, tak ada. Makanya orang Yahudi itu diperintah di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi, kalau mereka ingin melakukan penembusan dosa kepada Tuhan, dia disuruh untuk sembelih kambing. Wedus bukan orang Pak. Wedus bukan orang. Muncul ajaran belakangan loh. Yang disembelih kok orang, piye toh? Sementara Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan gak mau. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tak bersalah, Yesus orang benar kok dibunuh, piye toh? Aduh, gimana dong Pak Pendeta ini? Coba nih dimasuk saya Jawa Ponto. Oh ya Jawa Ponto alias Jenek Ponto gitu loh. Silakan Anda yang mau narasi, karena dari awal narasi Anda itu adalah cara iblis untuk menolak keilahian Kristus. Manusia punya keilahian pun. Anda menjawab itu adalah narasi setan. Karena kalau Yesus tunduk kepada setan, cobaan setan itu artinya setan adalah bapaknya. Tapi Tuhan kami itu bapaknya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dia tidak ada pandai-pandainya juga Mas ini kepada iblis. Yang kedua adalah justru Anda telah membenarkan tentang dampak dosa waris. Kitab Imamat itu mempersembahkan korban curahan darah itu adalah warisan dari Taman Eden. Saya sudah jelaskan tadi, pertama kali itu cuma akal-akalan ente aja. Itu akal-akalan ente. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya seperti itu. Yang diminta untuk jadi pemimpin itu Adam, bukan ular. Saya tidak bisa berdebat kalau saya ngomong, Anda ngomong. Tadi ya karena Anda hanya menjual kebohongan. Sekarang saya ngomong, Anda mengoceh terus. Mohon maaf, terima kasih, saya mundur. Marah. Anda bisa. Kalau saya ngomong Anda diam, saya mau debat. Jangan marah, Cak saya Ayu. ngomong, ya udah kalau gitu aku diam, Cak Ayu. Silakan. Kamu cari alasan aja ini. Gurunda, izin Gurunda. Iya, gimana ini Bun? si Meta pendeta Meta itu ada utang sama saya. Dari kemarin nggak bisa bawa data. Itu dia. Dari kemarin tuh debat.